Pemirsa, sejumlah orang tua berharap pemerintah menghentikan sementara sekolah tatap muka 100% di tengah kasus COVID-19 yang kembali melonjak. Pembelajaran secara daring dinilai tepat untuk diterapkan saat ini, khususnya bagi tingkat sekolah dasar. Berikut pendapat beberapa orang tua. Untuk anak-anak yang masih SD gitu segala, lebih baik sih dihentikan dulu ya. Karena resikonya adalah mereka menularkan ke orang-orang rumahnya yang keluarganya mungkin ada komorbid atau mungkin lebih rentan lah sama COVID kalau saya. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin kayak SMP, SMA mungkin masih bisa diteruskan tapi dengan prokes yang lebih ketat. Kalau saya itu. Jadi memang melihat banyaknya yang sudah kena COVID ini, saya sih berharap di stop dulu gitu loh. Sehingga nanti kalau kondisinya sudah mulai menurun, baru kita mulai lagi seperti yang waktu yang sebelumnya gitu loh. Seperti itu karena anak kecil itu juga rawan ya. Anak saya belum divaksin gitu loh. Jadi khawatir nanti bisa kena gitu loh. Di Tangerang kan, kebetulan saya di Tangerang rumahnya, itu ada Omikron tuh udah meningkat banyak. Makanya dari Dinas Pendidikan Tangerang juga udah membuat surat edaran untuk memberhentikan PTM ini karena udah banyak kasus juga, anak-anak udah banyak yang kena juga selama pas pembelajaran Januari kemarin kan banyak PTM tuh hampir 100%. Itu ternyata beberapa anak tuh udah ada yang kena gitu. Makanya semuanya per hari ini belajar daring semuanya. Lalu seberapa besar sebenarnya pengaruh PTM terhadap penyebaran COVID-19 di sekolah dan keluarga? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua UKK Infeksi Penyakit Tropis dan Ikatan Dokter Anak. Kita sudah bergabung dengan Anggraini Alam. Dokter Anggraini, ini bagaimana dengan penyebaran untuk anak-anak di sekolah? Ya, terima kasih. Memang saat ini keresahan orang tua penyebaran di sekolah untuk COVID-19 ini kita lihat memang meningkat di daerah, terutama di daerah perkotaan di Jawa. Anda melihatnya ini dari siswa ke siswa atau dari orang tua ke siswa kemudian ke teman-temannya? Semua bisa terjadi dan sangat bisa terjadi. Bahkan ini baru ada laporan anak-anak selesai divaksin, kemudian mereka bersama-sama main game di satu ruangan dan ternyata ada yang sakit sehingga yang lain tertular. Iya, jadi kalau mereka ada dari orang tua bisa, sangat bisa jadi semua. Oke, kalau Idai sendiri melihat sebenarnya pembelajaran tatap muka ini artinya banyak menyumbang infeksi COVID-19 bagi anak-anak begitu ya, Dok? Pada saat ini tidak kita sedang berhadapan dengan Omikron yang sangat menular. Jadi prinsipnya adalah bukan sekedar apakah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka. Tetapi dengan adanya pembelajaran tatap muka memberikan kesempatan saling bertemu, kemudian hilang itu protokol kesehatan karena harus bisa berdekatan, belum lagi anak-anak belum bisa secara disiplin menerapkan pakai maskernya, cuci tangannya, dan lain-lain serta kebersihan. Mungkin makan bersama seperti itu. Nah, hal tersebutlah yang memberikan kesempatan bagi virus ini untuk saling berpindah. Akhirnya anak-anak yang saat ini kebetulan sedang bertemu mereka bersama-sama di sekolah yang sebelumnya berada di rumah, mereka menjadi tertular. Dan kita tahu betul bahwa vaksinasi COVID untuk anak pertama belum semuanya alias belum setinggi dewasa. Cakupannya. Seberapa rentan Dokter Anggraini anak-anak ini terpapar Omikron? Sama seperti dewasa. Prinsipnya adalah sama-sama mudah tertular oleh Omikron. Namun, karena anak-anak sekarang sudah mulai keluar rumah, secara global, kita lihat bahwa kasus anak COVID itu menjadi meningkat. Itu yang menyebabkan, kok anak-anak jadi tinggi ya? Karena memang situasinya berbeda. Jangan lupa, kita sudah 2 tahun ini dalam masa pandemi COVID. Ya, Dokter Anggraini, beberapa saat yang lalu dokter juga sempat mengatakan bahwa anak-anak yang terdeteksi positif COVID-19 ini akan mengalami gejala long COVID juga ya, Dok? Betul.
sama dengan dewasa, bisa long COVID atau istilah WHO post-COVID-19 condition. Kemudian ada yang khas pada anak, yaitu MIS-C, multi-system inflammatory syndrome in children, akibat di COVID-19. Nah, ini yang kita betul-betul takut, karena kondisinya bisa fatal. Kira-kira dari 200.000 kasus secara keseluruhan, satu anak mungkin bisa mengalami MIS-C ini. Kalau rekomendasi dari IDAI, Dan sama apakah tetap saja harus dengan PTM kasus sebagian ada yang 50% atau PTM-nya memang dihentikan sepenuhnya? Dari IDAI sendiri, kami sudah memberikan suatu surat ya pada bulan Januari 2022 bersama 4 OP lainnya. Jadi suratnya ini ada 15 OP terkait dengan PTM. Yang pada prinsipnya adalah sama dengan yang dikeluarkan. Hari ini kan sudah ada yang dikeluarkan oleh SKB lagi ya, 4 menteri. Kita harus melihat kondisi bahwa saat ini COVID memang naik. Oleh karena itu pertimbangkan untuk membatasi PTM pada wilayah-wilayah yang COVID-nya memang meningkat. Kemudian disambut ini rekomendasi kami dengan adanya pembatasan PTM sesuai dengan level pembatasan ya PPKM-nya seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Anggraini Alam dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.